Assalamualaikum Pak Oji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pur. Gimana kabarnya Pak Oji? Alhamdulillah sehat. Walaupun lelah semangat ya Pak Oji ya? Semangat kan habis terlihat nyoblos lelah. presiden baru. Terlihat lelah tapi kayaknya masih Ya, selalu semangat ya Pak Ustadz ya. Ya berusaha selalu Alhamdulillah. memotivasi diri. Gitu. Memotivasi diri untuk untuk orang lain. kualitas ya pembelajarannya untuk murid juga ya Pak Oji ya. Baik Pak Oji, ini adalah PI keempat ya Pak Oji ya, adalah tentang observasi pembelajaran gitu ya. Artinya Pak Oji sudah punya bayangan kan ya untuk kegiatan hari ini? Iya, ngajar di kelas kan? Iya gitu ya. Iya, insya Allah. Ya. Kami sudah punya tema, ya sudah menyiapkan media dan lain-lain. Sudah siap ya Pak ya. Nah, ini sebelum ke kelas Pak Oji, kita akan melakukan praobservasi ya 15 menit gitu ya. Jadi di sini saya ingin meng-cross check lagi lah gitu ya. RPP Pak Oji kemarin sudah memberikan ke saya ya. Sudah. Kita review juga gitu ya. Tentang RPP yang akan digunakan Pak Oji. Nah ini secara garis besarnya bagaimana Pak Oji? Tadi kita ulas lagi ya RPP-nya Pak Oji gitu ya. Rancangan pembelajarannya Pak Oji gitu ya. Tujuan pembelajarannya gitu ya. Yang akan ditargetkan pada kesempatan kali ini gitu. Iya. Dari KBM yang akan dilaksanakan nanti, kebetulan ini kan materi terakhir ya, materi terakhir dari kelas 12, yaitu tentang rahmat Islam bagi alam semesta. Di sana akan membicarakan atau akan mendiskusikan tentang faktor-faktor kemajuan dan kemunduran Islam. Nah, tujuan pembelajarannya tentunya kami ingin siswa itu satu, mampu memahami apa dari makna dari Islam rahmat alam semesta. Yang kedua, mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran Islam, lalu bisa mengambil hikmah dari itu semua, tentu dengan cara belajar mereka. Artinya kami akan mengklasifikasikan apa disebutnya gaya belajar mereka, apakah gaya belajar dengan auditori atau kinestetik dan satu lagi visual. Nah itu akan kami serahkan ke anak-anak. Misalnya mereka maunya auditori semua ya nggak apa-apa. Tergantung bagaimana anak menerimanya atau menginginkannya. Jadi tujuannya ke sana. Berarti ini pembelajaran berdiferensiasi ya Pak Oji? Iya betul. Tadi yang auditori, kinestetik, visual, apakah Pak Oji sebelumnya tidak melakukan asesmen dulu? Sudah ya. Sudah, ya. Jadi udah tahu lah ya Bapak ya. Tapi ternyata begini maksud saya Bu, ketika saya bercerita itu hampir semua anak suka begitu. Berarti bisa kombinasi dia, bisa visual auditori gitu ya. Tapi yang kinestetik juga sudah terlihat ya Pak ya? Iya sudah. Jadi ini rancangannya berdiferensiasi ya Pak ya? Iya betul. Ini kontennya juga diferensiasi, prosesnya, produknya juga ya Pak ya? Iya. Saya lihat di RPP ini, Bapak ini untuk konten juga berdiferensiasi, prosesnya dan sampai produknya ya Pak ya. Baik Pak Oji, jadi ini materinya adalah tentang Islam rahmat bagi alam semesta. Rahmat Islam bagi alam semesta ya, materinya Pak Oji ya. Ini tujuannya dengan media yang dipilih sendiri. Oh berarti siswa nanti Pak Oji menyediakan tadi ya? Karena saya lihat kok ada beberapa YouTube, itu pasti nanti anak-anak itu pilih ya Pak ya? Iya pilih. Ya. Oh gitu. Nanti mereka setelah itu kan disuruh membuat hasil analisisnya dari nonton itu. Setelah itu mereka mempresentasikan dengan gaya belajar mereka masing-masing, apakah mau pakai sosiodrama atau mau pakai audio saja atau pakai satu lagi menyampaikan lewat tayangan begitu ya. Itu terserah mereka. Oh ya, makanya ini ada Pak Oji menyiapkan 4 media ya. Jadi ini dengan memilih
Dengan media yang dipilih sendiri, Ustadz Didi dapat mempresentasikan faktor-faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia, serta mampu meyakini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin yang dapat memajukan peradaban dunia ya, gitu ya. Tujuan pembelajarannya ya Pak Oji ya. Jadi ini Pak Oji sudah apa ya, untuk media saja anak-anak sudah ini ya, diberikan kesempatan ini ya. YouTube-nya yang mereka pilih yang mana gitu ya. Sesuai dengan kelompoknya ya Pak Oji. Iya betul. Nah ini yang kemarin makanya saya pertanyakan, kok YouTube-nya banyak banget ini bisa tayangkan semua nggak? Ternyata milih ya Pak milih ya. aja, ya. Ternyata milih gitu. Baik, kemudian ini juga ice breaking-nya juga udah ada saya lihat. Waktunya 2 jam pelajaran. Nah ini kalau saya simpulkan dari tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik dapat mempresentasikan faktor-faktor gitu ya. Faktor itu yang mempengaruhi ya Pak ya. Mempengaruhi kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia. Serta mampu meyakini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin yang dapat memajukan peradaban dunia. Ini kalau kita breakdown gitu ya, tujuan pembelajaran ini menjadi satu area pengembangan yang tidak dicapai itu apa Pak? Yang ingin Bapak, ini saya dengan menyajikan pembelajaran ini, saya ingin menurut saya begini. Iya, tentu ada ya. Yang pertama adalah saya sangat menginginkan mereka berakhlak mulia. Karena dengan melihat atau memutar ya, menyimak video tentang kemajuan Islam di abad-abad tertentu, mereka kan tentu akan melihat siapa tokoh-tokohnya. Dan kenapa bisa maju? Karena mungkin di antara penyebabnya selain pinter itu adalah berakhlak mulia. Nah itu berarti tujuan kami dalam pembelajaran ini bagaimana supaya anak bisa mengidolakan, menjadikan mereka sebagai uswatun hasanah, sehingga terciptalah mereka berakhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu punya kemampuan memahami ilmu secara luas. Jadi karena ilmu itu sesungguhnya kan agama, dalam pengertian ilmu dari Allah semua. Jadi nggak ada dikotomi ini ilmu umum, ini ilmu agama, nggak ada. Kalau menurut saya begitu. Jadi, ya, semua itu adalah ilmu agama, artinya ilmu dari Allah semua. Hanya saja nanti ada klasifikasi mana yang harus menjadi skala prioritas utama untuk dijadikan pertama untuk dipelajari. Nah gitu. Jadi nggak salah mereka jadi dokter, nggak salah mereka jadi peneliti dan lain-lain ya. Jadi maka kami bebaskan mereka, silahkan jadi apa saja, yang penting satu, jadilah orang yang berakhlak mulia, akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap orang tua, terhadap sesama, bahkan akhlak dengan alam semesta lainnya, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan. Gitu, targetnya begitu. Berarti ada dua ya Pak ya, peserta didik mempunyai akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami ilmu secara luas. Secara luas. Ya. Kalau saya tangkap tadi, ilmu itu kan bukan hanya tadi ya IPA, IPS, matematika gitu. Jadi maksudnya saya tangkap ini ilmu itu ilmu. Jadi peserta didik itu yang pertama ketika dia punya akhlak mulia gitu ya. Kemudian dia mampu memahami ilmu itu jangannya semua lah ya, gitu semua ya. Walaupun sekarang itu sudah diklasifikasi lah ya ini ilmu ini gitu. Jadi kan dengan tujuan ke depannya apapun nanti profesi peserta didik ini, ketika dia punya akhlak mulia, dia akan menjadi orang yang baik ya Pak ya, di bidangnya gitu ya. Jadi kalau kami pengennya itu mereka bener dulu baru pinter. Jadi pokoknya hati dan pikiran bagus dulu ya Pak ya, gitu ya. Hati dulu baru akal gitu. Walaupun tidak juga bermaksud memisah-misah, tapi jangan sampai terjadi pinter tapi ngeblinger. Pinter tapi songong gitu. Iya, gitu. Apakah ini cukup dua ini, atau tadi kan kalau saya tangkap kan Pak Oji ingin anak ini jadi apapun dia gitu ya. Jadi apapun dia itu kalau punya akhlak mulia dia kan amanah ya, insya Allah amanah gitu ya. Ya kan nanti setelah melihat video itu, kan di sana ada tokoh kedokteran seperti Ibnu Sina, kan gitu ya, tokoh kimia, ya, tokoh matematik, bahkan tokoh kayak Ibnu Khaldun tuh, tokoh pelalang dunia, ya, sejarawan dan lain-lain. Nanti mereka idolakan, silahkan. Tapi ingat bahwa mereka bisa jadi demikian itu
mereka adalah orang yang taat kepada Allah. Nah, di sana arahnya penekanannya dari saya begitu kurang lebih. Nah itu tadi kan ada tokoh-tokoh gitu ya. Tokoh-tokoh ini mereka pandai di bidangnya ini, tapi mereka juga akhlaknya bagus, agamanya bagus gitu. Ya ini kan ada satu harapan sebenarnya Pak Oji kan. Apa nih Pak gitu. Oh ini tokoh ini. Jadi anak-anak tuh biar apa Pak terhadap tokoh itu. Akhirnya kan nanti dia saya ingin jadi dokter nih, tapi dalam hati dan pikirannya yang terbayang adalah Ibnu Sina kan, kamu jadi dokter, tapi kemudian dia karena mengidolakan Ibnu Sina, saya berarti ingin seperti Ibnu Sina gitu kan, jadi dokter yang benar-benar amanah gitu ya, yang bekerja dengan benar-benar dengan hati gitu ya. Nah ini ada satu tujuan sebenarnya nih, kalau Pak Oji bisa tempatkan di sini apa Pak? Tadi kan jadi ada tokoh-tokoh gitu, temen anak-anak kan melihat, berarti kan biar bisa apa ini anaknya? Teladan-teladan siapa Pak? Iya, bisa meneladani Nah, iya kan? Iya, bisa meneladani. Iya. Makanya meneladani itu kan tergantung kemampuan dia melihat. Kalau melihatnya banyak ya dapat teladan banyak. Kalau melihatnya dikit ya dapat teladan dikit. Jadi ada yang diteladan itu kadang estetika, ada etika, ada apa disebutnya attitude atau kemampuan berpikir. Jadi banyak sisi, apalagi Nabi itu baru satu sosok Ibnu Sina dan lain, apalagi Nabi yang dari sisi manapun ada teladan, dari sisi anak-anak, dari sisi orang tua, dari sisi suami, dari sisi negarawan, panglima, ada semua kalau dari sisi Nabi. Berarti terus tadi dapat dari tokoh-tokoh Islam ya Pak? Iya. Ya. Berarti sebenarnya kan juga arahnya ke sana. Arahnya ke sana ya. Cuman itu kan apa ya disebutnya perbedaan sudut pandang saja. Ada yang tepatnya judul itu ini ya, judulnya bukan rahmat Islam bukan, tapi meneladani tujuan pembelajarannya. Tapi kalaupun kita tekankan kepada endingnya dari seseorang itu, ya jadilah orang yang bermanfaat ke sana. Karena yang dimaksud rahmat bagi alam semesta itu bukan hanya bermanfaat bagi manusia, tapi semua alam. Bukan hanya bagi orang Islam, tapi semua umat. Gitu. Yang mana sudah dilakukan oleh mereka itu yang ada di YouTube itu. Berarti jadi 3 nih Pak ya. Apakah tadi dengan area pengembangannya bisa akan Bapak tambahkan tadi dengan peserta tadi dapat menjadi tokoh-tokoh Islam? Karena kan saya tadi saya tangkap endingnya juga ke sana ya. Jadi kan berakhlak mulia. Kemudian kan anak ini setelah berakhlak mulia bisa mempelajari ilmu ya secara luas. Kemudian kan di media itu anak-anak bisa melihat tokoh-tokoh Islam kan ya sesuai dengan bidang-bidang mereka gitu. Nah ini kan kalau bisa saya tangkap tujuan Pak Oji juga karena anak-anak itu kan terinspirasi kemudian meneladani tokoh-tokoh ini. Jadi ketika mereka punya cita-cita tadi ya, punya cita-cita pengen jadi taruna apa ya di militer, tapi kan ada teladan nih kan di Islam. Ini berarti harus seperti itu. Bisa juga begini pengembangan area pengembangan itu, memfasilitasi atau menjembatani cita-cita mereka agar tidak salah dalam melangkah, kan bisa jadi begitu kan ya. Kamu cita-citanya pengen jadi apa? TNI Pak misalnya. Nah di Islam ada nggak TNI? Islam maju nggak karena TNI misalnya? Oh ada Pak di zaman ini. Nah itu di masa kemasan Islam. Silakan pelajari, kan bisa jadi begitu. Apa saja yang dilakukan oleh mereka. Jadi bisa juga untuk hal itu karena anak-anak kelas 12 di SMA ini sudah mulai mengarah kepada cita-cita mereka, baik kuliah maupun yang lainnya ya. Jadi mengarah ke sana juga ya, 3 ya, kalau berarti ya Pak ya. Banyak sih ya. Satu aja deh, yang itu aja. Yang mana? Ya kalau mampu ya 3 ya. Kalau mampu 3, kalau enggak ya 1 aja. Iya, di sini tujuan pembelajarannya kan pas tadi mempresentasikan faktor kemajuan dan kemudahan Islam, kemudian meyakini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin yang dapat memajukan peradaban dunia.
Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai gitu ya. Dari tujuan ini saya rumuskan dari yang disampaikan Pak Oji itu mempunyai akhlak mulia. Yeah. Kemudian mampu memahami ilmu secara luas. Yeah. Kemudian meladani tokoh-tokoh Islam. Yeah, betul. Ya, Yeah. gitu ya Pak ya. Yeah. Gitu ya. Ya, baik Pak Oji, ini tujuan pembelajaran dan area pengembangannya sudah Pak Oji rumuskan. Nah, ini strategi Pak gitu ya. Ibarat orang saya mau punya tujuan nih gitu kan. Pasti ada caranya kan, strateginya gimana nih biar tujuan saya itu tercapai gitu. Jadi sekedar aku punya tujuan ini gitu. Tapi ya jalan-jalan aja gitu kan. Maksudnya tentunya punya strategi agar tujuan dan tadi area pengembangan itu bisa tercapai gitu. Baik. Gimana Pak? Kalau kita bagi tugas ya, bagi tugas tuh guru tugasnya kalau dalam hal ini kan berarti menguatkan, menambahkan. Nah, saya akan tambahkan di antaranya adalah mengarahkan yang anak-anak masih banyak yang belum tahu tentang ini. Jadi nanti saya akan sampaikan, akan mengarahkan bahwa keutamaan orang yang berakhlak mulia itu berbeda dengan keutamaan orang yang sekedar pinter saja. Itu diantaranya itu ya. Setelah nanti anak-anak atau siswa menyampaikan lewat presentasinya apa yang sudah mereka temukan dalam konteks peradaban Islam dunia ini. Rahmat Islam bagi alam semesta menurut pemahaman mereka bagaimana. Nanti saya tambahkan, saya arahkan bahwa orang yang akan hidup damai, orang akan hidup sejahtera, mulia adalah orang-orang yang mengutamakan akhlak mulia. Di mana saja, bukan hanya di Islam. Coba saja cek kayak gitu misalnya. Bahkan ada agama tertentu yang hanya mengusung budi gitu. Walaupun mereka ketinggalan dalam sains teknologi. Artinya di sana ada kesamaan bahwa budi itu, akhlak itu diakui oleh semua agama. Ya, oleh karena itu cobalah jangan hanya sekedar pinter tapi berusaha menjadi orang yang benar karena itu adalah ciri orang yang mulia. Itu kurang lebihnya mungkin. Itu kalau dirumuskan itu metode atau model pendekatan pembelajarannya seperti apa Pak? Iya bisa disebut metode juga ya. Karena metode itu kan ada ceramah ya. Iya, jadi metode itu saya akan sampaikan sedikit tentang penguatan pemahaman mereka tentang akhlak mulia yang berkaitan dengan tema tadi, Islam rahmat alam semesta. Kalaupun strateginya, ya tetap anak-anak atau siswa menyampaikan dengan maju, punya ide, punya kreativitas, punya skill untuk menyampaikan. Presentasi ya Pak ya? Presentasi. Ya. Kemudian apakah nanti itu Anda akan menghasilkan produk yang dia itu akan menambah kreativitasnya dia juga atau enggak Pak ini? Ya produknya ya karena waktunya terbatas ya. Paling produknya satu kalau memang mereka punya gaya belajar visual berarti mungkin akan membuat produk presentasinya berupa bentuk visual gitu. Kalau yang kinestetik ya tentu mungkin dengan peragaan dan lain-lain. Jadi produknya itu produk belajarnya. Jadi tadi strateginya yang saya tangkap penguatan tentang akhlak mulia, kemudian presentasi tiap kelompok, gitu ya. Ini kalau Pak Oji ini sebenarnya menerapkan model pembelajaran atau metode seperti apa Pak ini sebenarnya? Apa disebutnya ya? Ya bisa. Apakah discovery learning? Iya, discovery learning ya karena kan kita diawali dengan menemukan masalah yang terjadi saat ini tuh apa sebetulnya dilemanya Islam kalau itu. Discovery learning, kalau menemukan masalah berarti kalau sebenarnya itu kan mereka menemukan pembelajaran gitu ya. Kalau berbasis masalah berarti problem based learning. Iya problem ya, yang saya sudah itu problem ya. Iya.
Jadi kan ada masalah yang disamain Pak Oji kan? Ada. Kemudian anak ini, jadi kalau PBL itu, kalau problem based learning itu kan tidak ada produknya. Kalau PJBL nggak ada ya? produknya. Kalau ada produknya PJBL. Oh, PJBL. Berarti PJBL ya Pak ya? PJBL. Ya kan berarti ada masalah yang sama dengan Pak Oji. Iya. Kemudian anak ini mencari solusi kan? Iya. Mencari solusi, kemudian ada menghasilkan produk tadi walaupun sederhana kan ya? Iya, begitu. Berarti problem based learning ya Pak? Iya. Project based learning ya? Hampir saru. Dua istilah itu tuh. PJBL dengan PBL. ya. Kalau PBL itu tidak ada produknya. Kalau PJBL ada produknya. Ya. Ya itu kan bisa disebut produk kan? Tadi apa Pak Oji? Produknya Yang apa? anak-anak membuat PowerPoint atau apa itu kan produk kan? Iya, berarti kan PJBL ya? Iya. Project based learning ya Pak? Iya. Ya, ini jadi Pak Oji sudah kalau saya lihat dari model pembelajaran pun sudah mengarah berpusat ke siswa ya. Yeah. Karena Pak Oji menyajikan satu permasalahan kan, satu permasalahan, kemudian anak ini kan mau cari solusi seperti apa gitu ya. Yeah. Kemudian mereka menghasilkan sesuatu akhirnya kan, presentasi kan Pak nanti dengan apa yang dihasilkan itu. Iya. Ya. Berarti project based learning ya Pak. Iya. Ini Pak Oji, saya akan rumuskan dari yang tadi sudah disampaikan Pak Oji ya ke saya ya. Tujuan pembelajarannya, dengan media yang dipilih sendiri, peserta didik dapat mempresentasikan faktor-faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia, serta mampu meyakini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin yang dapat memajukan peradaban dunia. Kemudian dari situ Pak Oji membuat 3 area pengembangan. Ya. 1, peserta didik mempunyai akhlak mulia. 2, peserta didik mampu memahami ilmu yang secara luas. 3, peserta didik dapat meneladani tokoh-tokoh Islam. Kemudian strategi yang dipilih Pak Oji ya agar tujuan tadi tercapai. 1, penguatan tentang akhlak mulia. Ya, Bapak kuatkan dulu tadi ya, akhlak mulianya dikuatkan dulu. Kemudian presentasi tiap kelompok. Nah, ini sebenarnya presentasi tiap kelompok ini sebenarnya masuk dalam rangkaian PJBL ya? Tidak Pak? Ya masuk. Ya kan? Ya, berarti presentasi ini aja kita dimasukkan saja di PJBL ya, ya. Jadi dihapus saja ya Pak ya. Karena di PJBL ini nanti sudah ada ketika reporting anak-anak itu presentasi kan. Jadi 2 ya Pak strateginya ya. Karena PJBL ini sudah suatu rangkaian ya. Nanti anak-anak itu sudah reporting juga, menyampaikan juga hasil dari yang dia kerjakan gitu kan. Baik Pak Oji, saya membuat satu catatan saja Pak Oji, yaitu guru dapat menentukan tujuan pembelajaran dan strategi yang sesuai. Itu aja ya. Ini mudah-mudahan bahwa strategi yang dipersembahkan Pak Oji ini nanti memang sesuai sehingga tujuan pembelajaran dan area pengembangan bisa tercapai. Gitu ya Pak Oji ya. Siap. Ya. Ini kita sepakati Pak Oji. Siap. Sepakati bersama saya, nanti Pak Oji tanda tangan, saya tanda tangan ya Pak Oji ya. Baiklah Pak Oji, inilah percakapan kita ya, pra-observasi gitu ya. Ini adalah satu tahap yang dilalui, harus kita lalui juga sebelum observasi di kelas, sehingga kita paham gitu ya, bagaimana perangkat-perangkat pembelajarannya gitu ya. Persiapan Pak Oji tentunya kan ketika mengajar nggak mungkin berlenggang kangkung ya gitu, pasti ada perangkat pembelajaran yang sudah disiapkan agar itu nanti benar-benar tepat sasaran gitu ya, tepat sasaran sehingga tujuan pembelajaran dan area pengembangan bisa tercapai dengan maksimal gitu. Baik Pak Oji, semangat, kita akan segera menuju ke kelas ya. Semangat, mudah-mudahan Pak Oji bisa melaksanakan tugas sebagai seorang guru yang berdedikasi dengan baik. Terima kasih Pak Oji. Kita kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo teman-teman, halo juga Bapak Ibu yang sedang mengajar dan juga mengawasi kami di dalam pelajaran agama Islam pada hari ini. Mungkin kalian wondering nih, kayak berpikir-pikir, kenapa sih ada lagu di belakang kita di belakang kami untuk menemani kami menjelaskan. Jadi kami itu dari kelompok auditori. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sheila Wandara dengan absen 31. Saya Salmaina Matu, absen 30. Saya Prajana Paramita dari absen 23. Baik. Kecil aja. Nah, jadi tadi kan udah dikasih tahu juga oleh Pak Uji bahwa nanti kan ada tanya jawab. Jadi nanti juga kami bakalan ada lagu karena kami itu based on lagu untuk belajar. Jadi kami harap kalian semua bisa dengerin dan sing along sama lagunya buat bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh kelompok kami. Pertama-tama saya akan menjelaskan berdasarkan video pertama yang sudah Pak Oji kirimkan, udah Pak Oji share di WhatsApp. Nah, jadi itu tuh videonya menjelaskan tentang sekolah-sekolah berdasarkan Islam gitu. Jadi gimana sih kemajuan atau perkembangan peradaban Islam berdasarkan sekolah pertama dengan masjid pertama dengan sekolah itu ada di Madinah. Terus kalau misalkan berbeda dengan sistem sekolah di hari ini gitu ya, itu ada namanya ahlalul almun atau ahli ilmu. Nah, itu tuh mereka merupakan guru-guru yang bukan kayak sekolah kayak kita pada kayak gini ya, karena ini kan udah enak nih, kita nggak harus kemana-mana tapi kita udah tahu tempatnya di mana dan langsung diajarin sama gurunya. Tapi kalau misalkan zaman dulu itu jadi gurunya itu berkelana untuk kota ke kota. Jadi mereka tuh mengajar anak kecil, terus mereka tuh nyari job gitu, nyari panggilan. Nah, biasanya mereka ini dapat panggilan dari orang-orang beradak atau bangsawan kaya yang dulunya itu mewakafkan kayak uangnya itu untuk gaji guru, terus habis itu sistem sekolahnya, peliharaan sekolah dan juga masjidnya, terus wakafin uangnya untuk bangun masjid serta sekolah juga gitu-gitu. Jadi dulu tuh bangsawan-bangsawan atau orang yang mewakafkan uangnya itu sangat berperan penting kayak gitu. Maaf Om. Kamu apa? Oh ya, belum. Tahu nggak? Part gue lu Tapi kan belum tahunnya. Oh iya, aku juga mau nambahin kan kata Cece tadi sekolah pertama itu berdiri di Madinah ya. Nah, tahunnya ini ada pada tahun 622 Masehi. Terus dulu tuh umat muslim tuh kayak apa ya, haus banget akan ilmu. Jadi mereka tuh ada yang gurunya kemana, mereka juga ikutan nyari gurunya, ngikutin jejaknya. Al-Azhar bilang gitu. Abis itu Al-Azhar tuh yang sekarang terkenal. Lanjut yang mapel mereka. Ngajak mata pelajaran yang diajarin. mapel agama yang diajari itu ada Al-Quran. Pokoknya dulu yang dan juga masih aktif kan. Iya, tertinggi itu di terus yang tingkat. Iya, ada 4 tingkat, ada 4 jenis. Terus ada 4 tingkat, yaitu ada sekolah dasar, sekolah tinggi, kimia dan astronomi. Buku-bukunya tuh kimia, fisika, kedokteran. Terus bukunya itu ada kimia, fisika, sama kedokteran. Nah, lanjut ke universitas. Jadi tuh ini udah yang ada kemajuan lagi karena haus akan pengetahuan, ya haus akan ilmu. Nah, itu ada Universitas Al-Azhar, Pak. Itu dia berdirinya sejak tahun 1970 Masehi. Sampai sekarang masih bisa berfungsi gitu, Pak. Yang Al-Qawariyah. Kayaknya ada lagi, universitas lagi ya. Nah, yang kedua itu ada universitas tertua Al-Qawariyah. Yang tertua itu Universitas Karawayin. Karawayin. Nah, iya, dia bisa mampu menampung 25.000 orang, Pak. Nah, bangunan itu di Maroko sejak tahun 859 Masehi. Didirikan oleh saudari kaya ya, Fatimah namanya. Ya. Ya gitu teman-teman. Nah, karena kami udah
menyampaikan apa yang udah di video. Jadi kami sekarang akan ada lagu. Nah, kebetulan lagunya ini berkaitan sama ilmuwan-ilmuwan. Iya. Jadi ini tuh menunjukkan bukti asli bahwa memang ada loh ilmuwan-ilmuwan Islam yang emang jadi pionir atau pelopor kemajuan peradaban Islam kayak gitu. Nah, biar kalian belajarnya cepat ingat, jadi ini dibentuk dalam lagu Sebentar. pembelajarannya. Bapak saya izin ini. Didengar ya teman-teman. Bisa dinyanyiin juga kok, terus kan bisa sing along. Mau, Kak Ulan pengen tahu. Oke, dengerin ya. Dengan Ibnu Sina namanya, lebih baik modern. Ibnu Al-Haytham, kan nyanyi juga teman-teman, jangan malu-malu. Nanti Muhammad itu warismi, terbang pertama Tegas Inunas. Semua ilmuwan hebat mendapat izin Allah untuk abdikan ilmunya kepada manusia. Siapa penemu robot pertama? Al-Jazari namanya. Siapa pembuat bola dunia? Il-Idrisi namanya. Pemain tinggi modern pertama buat oleh Fatimah Fihri. Ya benar. Lainnya dan kita. Mereka semua ilmuwan hebat mendapat izin Allah untuk abdikan ilmunya kepada manusia. Ayo nyanyi ya. Selesai teman-teman. Oke. Semoga. Sekali tangannya. Ya baik, ada sesi pertanyaan. Oke, jadi tadi kan udah disampaikan semua hal yang udah kami peroleh dari ilmunya. Ini ada berapa Pak pertanyaannya? 3 aja. Bahas sesi pertanyaan. 3. Ada yang bertanya siapa? Siapa yang mau bertanya? Kami yang bertanya Pak. Please Pak. Kalau nggak ada yang bertanya, kami yang bertanya boleh nggak Pak? Yang bertanya akan terkait Aduh, HP gue di mana ya? karena menyimak dan berpikir, jadi menghargai simakannya dan berpikirnya. Ya, silakan. Siap. Ayo Ibnu Sina siapa dah tadi? Saya mau nanya ini Pak, apa ceritanya apa tokoh-tokoh Islam kok dia bisa mendapatkan kayak apa dari ilmu kayak matematika ini gimana? Aduh kiat. Kebetulan kami juga nanya, mau nanya kiatnya mereka. Ini kayaknya kita tidak capable, tapi setahu saya tuh yang nyiptain aljabar juga ini kan ilmuwan Islam. Jadi emang menurut saya karena kan di Al-Quran juga ada ayat yang menyatakan bahwa ilmu itu yang harus ditempuh sama setiap muslim, setiap Islam, setiap muslimah dan juga muslimin. Jadi ilmu itu benar-benar peran penting karena itu yang jadi value kalian gitu loh di Islam. Setahu saya ya, setahu sepengetahuan saya ada ayat yang menyatakan seperti itu. Terus saya yakin ilmuwan-ilmuwan yang kayak penemu aljabar, terus tadi kayak Ibnu Sina, terus penemu robot pertama dan lain-lain itu menerapkan hal tersebut. Jadi mereka nggak cuma ngejar ilmu agama, tapi menurut saya kalau misalkan kalian ngejar ilmu agama, pasti ilmu dunianya juga kekejar. Menurut saya sih kayak gitu. Baik. Lagi? Ya, lagi. Tadi Ibnu Sina kan kalau nggak salah yang tadi kita bukan ya. Kalau nggak tahu apa ada yang ditemuin sama Ibnu Sina.
Baik. Kita research dulu. Terima kasih. Siapa Bapak kedokteran pertama? Itu sini temuan aja langsung. Nanti lewatnya sini aja ya. Jadi karena di belakangnya ngaji. Ini tadi benar Enggak. Oke, Indah. Indah. Jadi izin siapa yang jawab lo Jena? Nah, Indah, aku mau izin jawab ya pertanyaan kamu. Nih, menurut Google, kita udah search di Google. Nah, Ibnu Sina itu berhasil melakukan diagnosa pada tumor dan kanker. Dan dia adalah orang pertama kali yang menemukan adanya tumor otak. Jadi Selain itu, Ibnu Sina merupakan dokter pertama kali yang menggunakan obat bius dalam melakukan pembedahan nih, dengan memanfaatkan obat-obat herbal. sekian dari kami kelompok auditori. Mungkin kelompok kami nggak kayak presentasi sebelumnya yang pakai PPT. Jadi tapi kami tetap berharap kalian dapat terhibur dan juga terserap ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Oji, selamat ya udah melaksanakan pembelajaran tadi ya. Dengan saya gimana Pak? Rasanya grogi. Grogi gimana Pak? Iya. Namanya diliatin ya. Padahal saya tadi nggak terlalu melihat Pak, sambil lihat laptop saja. Menurut Pak Oji gimana tadi Pak pembelajaran di? Iya, saya sih merasa berjalan tapi kurang maksimal ya. Karena kan apa yang direncanakan masih ada saja yang belum terlaksana atau tersampaikan gitu. Di antaranya karena kebiasaan kami itu di pagi hari ada doa, ada baca Quran, ada salam. Karena ini di jam ketiga jadinya ada saja yang kelewat itu di antaranya. Atau apa ya, dalam diskusi itu ya ada juga siswa yang sepertinya belum maksimal dalam perolehan informasi atau catatan yang mereka lakukan dari video yang saya kirim itu, sehingga diskusinya juga kurang maksimal karena memang itu berkaitan dengan waktu yang terbatas ya. Mungkin kalau waktunya ditambah sih mungkin mereka juga agak ya. Berarti bisa Pak Oji simpulkan nih refleksi untuk Pak Oji sendiri, yang pertama apa tadi? Kalau direfleksikan, ya saya telah melakukan tugas ya sesuai dengan yang diberikan kepada saya, yaitu melakukan pembelajaran. Yang kedua, saya juga diberikan kebebasan untuk menyampaikan dengan metode maupun dengan strategi, begitu juga media-medianya pada saya, dan saya telah melaksanakannya walaupun memang masih ada saja kekurangan-kekurangan yang saya alami, karena terus terang saja bahwa perolehan ilmu yang didapat itu bagi saya adalah sesuatu yang baru, yang tentu masih ada juga yang kelewat-lewat saya sampaikan atau saya lakukan. Jadi tadi Pak Oji sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak? Iya, sudah. ASE-nya juga sudah saya lihat sudah ya. Ada ya. Ada. Kemudian yang tadi mungkin merasa Pak Oji dari kelebihan lah Pak Oji sudah berdiferensi, udah KSC tadi juga sudah terlihat ya Pak ya gitu ya. Kemudian yang merasa Pak Oji masih apa yang bisa direfleksikan? Oh masih kurang ini, kurang itu gitu. Ya materi ya, Pak Oji. Yang saya rasakan materinya kurang maksimal. Walaupun sudah mengandung diferensiasi, KSC ada gitu. Materinya kurang maksimal. Tadi kelompok pertama dan kelompok kedua sih bagus, menurut saya udah bagus lah, udah berhasil mereka. Kelompok pertama bagus banget ya. Kelompok ketiga dan keempat kok malah harusnya yang akhir itu bagus malah nggak bagus gitu. Di situ kemudian saya merasa kurang membimbing Bu. Masih tadi ada yang kelewat bimbingan saya itu. Harusnya saya
dekatin satu persatu gitu. Agak terlalu dilepas kan? Iya, enggak. Tadi terlalu dilepas sih, karena saya udah terlanjur percaya mereka insya Allah mampu lah dengan satu video yang durasinya nggak begitu banyak, lalu mereka harusnya menyimpulkan dengan catatannya, ternyata tidak, didengarkan saja. Nah itu kekurangan mereka di situ. Yang tadi mencatat saya perhatikan hasilnya bagus. Jadi Yang tidak. kelompok pertama tadi Iya, memang terlihat. karena mereka tidak lagi googling keterangan yang ada di video itu, cukup dengan catatan mereka saja dari. Jadi benar-benar melihat ya. Iya. Benar-benar lihat videonya. Yang ketiga dan keempat itu mereka melihat, mereka mendengar, tapi tidak diiringi dengan mencatat. Itu kekurangannya, sehingga ketika mereka menyampaikan kehilangan data jadinya. Nah, akhirnya kan lihat HP jadinya. Kemudian Pak Haji tadi melihat atau merasa nggak anak-anak ini produknya sudah terlihat belum gitu kan? Masih kan tadi ketika presentasi gitu. Tadi Pak Haji kan sebenarnya sudah mengarahkannya. Kalian yang bisa kan Pak ayo gitu ya, atau bikin PT ayo. Iya. Tapi anak-anak Iya, ada yang ada kelihatan produknya, ada yang tidak ada. Yang ada tadi yang awal saja, yang pertama tuh, yang lainnya nggak ada. tapi dia belum ditayangkan tadi ya hasil kanvanya ya, yang pertama tadi. Yang pertama itu tidak berupa kanva, tapi apa namanya, video lain ya, yang mengandung hiburan musik. Tapi itu juga. Oh tadi ditayangkan ya yang pertama ditayangkan, ya, iya. yang pertama ditayangkan ya. Jadi untuk produknya juga Pak Haji merasa kurang Merasa maksimal kurang, ya. iya. Kemudian pembelajaran ini kan diharapkan berpusat pada murid ya Pak Oji ya. Pak Oji sudah merasa belum tadi itu berpusat pada murid, kemudian murid aktif gitu, menurut Pak Oji gimana? Iya, saya merasa, tapi itu tadi kurang maksimal. Nah, karena saya sudah bebaskan mereka, gaya mereka bagaimana, maunya seperti apa silahkan. Yang penting menyampaikan sesuai dengan bakat dan kemampuannya ya dalam menyampaikan. Ternyata kemampuan mereka juga pun masih apa ya, masih kurang maksimal lah. Berarti memang belum seluruhnya berpusat pada Belum, murid ya Pak iya. ya. Mungkin Pak Oji yang merasa Pak Oji memang, nah saya tadi melihat ya, saya melihat oh ya masih begini, masih begitu, kelebihan juga ada, kekurangan ada. Cuman kan yang diharapkan kan Pak Oji bisa merefleksikan diri sendiri gitu ya. Iya. Insya Allah bisa sih merefleksikan diri mana kekurangan, mana kelebihan ya. Udah terasa ya Pak Udah ya? terasa. Hanya saja kadang kalau disampaikan dalam bentuk verbal, kata-kata itu masih ada saja yang kelewat-lewat. Nah, tapi ini sebetulnya butuh waktu ya. Kalau dari status pembelajaran ya, kan saya kan statusnya belajar gitu ya, walaupun dalam mengikuti ini program CGP kan berarti kan belajar ya. Insya Allah kalau sering dipraktekkan, diperagakan hal-hal yang diinginkan oleh LMS atau oleh program CGP ini, kemudian saya berusaha melaksanakannya, insya Allah lama-lama bisa selaras antara yang dikehendaki oleh program dengan saya lakukan. Apakah tadi karena tadi sebenarnya Pak Oji sudah menyampaikan mungkin terlalu dilepas gitu ya, terlalu dibebaskan, silahkan kalian mau memilih mana gitu, jadi mereka seolah-olah merasa udahlah terserah kita lah gitu, atau gimana tuh. Tapi tadi dari 4 kelompok itu kan memang yang pertama yang terlihat paling bagus lah ya. Pertama itu mereka menampilkan video juga tadi ya, saya lihat video juga. Hanya yang pertama itu sudah mendekati dia apa ya, berhasil lah ya, maksudnya yang saya diharapkan Pak Haji tadi yang kelompok pertama saja ya gitu, yang benar-benar dari penyampaian anaknya juga terlihat banget dia ya menguasai materi itu, menarik juga, yang saya lihat kan menarik juga dia menyampaikan, kemudian dia sudah bisa memaparkan, dia ada video gitu yang berhubungan dengan materi itu gitu. Yang pertama tadi memang bagus lah gitu, udah bagus lah anak-anak ya gitu. Memang yang terutama yang ketiga keempat, dua yang terakhir masih lumayan ya. Yang 3 dan 4 ini kayak
kayak belum siap. Masih kurang Iya, banget belum ya, siap. gitu. Nah, Tapi insya Allah kalau dibimbing sih bisa gitu, karena nggak tadi dilepas aja begitu ya. jadi karena Pak Haji merasa gimana tadi yang dua kelompok ini kok kayak hasilnya belum maksimal banget. Sementara ini jadi kelihatan kontras ya, Pak Haji ngerasa Iya, kan kelihatan iya. kontras ya. Jadi yang pertama itu tadi bagus yang kedua, ketiga itu, yang ketiga keempat itu ya ada kontribusi kesalahan dari saya juga, diantaranya terlalu melepas ya. Walaupun kecenderungan saya adalah terlanjur percaya kepada mereka. Walaupun demikian sesungguhnya harusnya jangan sebebas-bebasnya dilepas begitu, dipantau. Jadi kalian ini ya simak videonya, catat hasilnya, bukan googling atau mengambil dari keterangan lain. Jadi nggak sinkron. Makanya ketika saya tanyakan, kok nggak sinkron dengan videonya? Ya, berarti itu anak-anak juga memang kemampuannya, kemudian motivasinya juga beda-beda ya Pak. Iya. Jadi itu memang harus membutuhkan perhatian yang berbeda ya Pak. Iya, berbeda ya, benar. Baik Pak Oji, ini ada 4 yang saya catat di sini ya. Catatan refleksi guru. 1 tadi melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE sudah ya Pak ya. Iya. Kemudian yang kedua pembelajaran hasil pembelajaran kurang maksimal ya Pak Haji ya. Kemudian yang ketiga produk dari murid hasilnya kurang maksimal juga gitu ya. Yang keempat, secara keseluruhan pembelajaran belum terpusat pada murid secara keseluruhan ya. Tapi kalau sebagian anak-anak sudah sudah aktif banget gitu ya. Nah ini Pak Oji, ini topiknya adalah refleksi ya. Refleksi. Nah ini Pak Oji, rencana tindak lanjut Pak Oji bagaimana Pak dengan hal seperti ini Pak? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan diantaranya memperbaiki pembelajaran sesuai dengan program guru penggerak ya. Jadi berpusat pada murid, kemudian mengandung KSE dan berdiferensiasi. Ya. Nah, untuk itu maka saya tidak akan berhenti membaca atau meminta sharing dengan teman yang sudah berpengalaman, atau juga tentu dengan kepala sekolah atau Bu Pur sebagai guru praktek saya. Nah, jadi tindak lanjutnya ke arah sana supaya bagaimana hasil belajar ini atau hasil pembelajaran ini ya saya pun meminatinya, menyukainya, terlebih adalah siswanya. Karena ilmu itu akan didapat bila ada dasar senang, suka, cinta ya. Kalau nggak ada itu ya maka akan bias, akan nggak ada pengaruh didapatinya. Walaupun hafal udah lepas lagi, cepat hilang. Jadi tindak lanjutnya Bapak ingin memperbaiki pembelajaran kembali ya sesuai dengan program guru penggerak ya. Nah itu ada lagi nggak Pak yang dalam artian ini tadi siswa memang belum terpusat banget pada pembelajaran pada murid. Kemudian produk juga hasilnya belum maksimal gitu. Kemudian keaktifan juga terlihat masih agak kurang ya Pak gitu ya. Nah, ini masih langkah konkret lah ya, langkah konkret yang saya tahu nih ini kurang begini nih. Apa yang saya lakukan besok nih gitu ya. Dan kan itu pembelajaran kan berlangsung terus ya gitu ya. Besok juga mengajar lagi, besoknya mengajar lagi. Itu maksudnya yang langkah terlihat konkret tuh kira-kira Pak Oji bagaimana? Iya, yang pertama tentu persiapan yang matang ya. Dimatangkan persiapannya baik dari segi media pembelajaran. Kalau tadi kan ada problem tuh di mana LCD kurang siap untuk digunakan sehingga minjem sana minjem sini yang membuat mereka juga terbagi konsentrasinya. Jadi yang pertama langkahnya adalah menyiapkan sarana ya dan media pembelajaran yang cukup, yang maksimal. Yang kedua kedekatan saya atau kedekatan kami dengan murid juga perlu diintenskan,
Karena kalau tidak mengenal nama, kayak tadi juga saya banyak yang belum hafal nama-nama mereka. Oh belum ini ya? Iya, Belum karena itu kan bukan wali kelasnya, bukan saya. Yang kedua, memang apa disebutnya, pelajaran agama itu hanya 2 jam, hanya 3 jam per minggu, dan kadang seminggu sekali ya, Pak, seminggu ya? sekali, dan kadang tidak sempat memberikan kesempatan kepada mereka menyebutkan nama gitu. Itu di antara kekurangannya dalam kedekatan kami dengan mereka. Jadi yang perlu diintensifkan kalau begitu, perlu sebagai tindak lanjut ya, saya akan memaksimalkan sarana dan media pembelajaran yang pertama itu. Yang kedua, akan lebih kami usahakan kembali kedekatan kami dengan mereka ya. Kemudian berikutnya adalah apa disebutnya, kayak konten-konten ya, kemudian referensi-referensi mungkin juga akan kami tambahkan. Sumber belajar. Sumber belajar akan kami tambahkan. Pak, oh ya satu lagi, saya tadi melihat anak-anak itu kan menggunakan HP ya Pak. Pak Oji tadi melihat nggak masih anak-anak itu, terutama di kelompok 3 dan 4 ketika mereka presentasi gitu ya, gitu. Ternyata HP itu tidak sepenuhnya digunakan untuk belajar. Ada yang membuka googling, ada yang membuka Instagram gitu ya, ada yang dia asik sendiri gitu ya. Karena saya di belakang saya melihat. Nah, hal-hal seperti ini memang ada kelebihan kekurangan ketika menggunakan satu perangkat ya gitu. Tadi kan menggunakan HP gitu, memang kelebihannya anak-anak kalau cepat mengakses kan, tadi kan video Bapak Oji share gitu kan, langsung bisa dilihat di antara anak semua. Cuman ya itu akhirnya kan ketika temannya presentasi ternyata tidak semua menyimak. Ternyata asik dengan HP-nya gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu apakah Pak Oji sudah sebelumnya mempertimbangkan, mengantisipasi, kemudian ketika itu memang terjadi, apa yang Pak Oji lakukan? Iya, sudah dipertimbangkan, bukan hanya saya sebagai pengampu mapel ini, tapi juga semua guru, di mana mereka memperbolehkan ya, dari sisi tata tertib juga sudah tidak ada larangan bagi mereka menggunakan HP. Hanya saja dalam konteks pembelajaran dengan mapel masing-masing itu semua kami guru mapel punya aturan masing-masing. Di antaranya saya adalah membuat kelas itu keyakinan kelas, ya, di mana tidak diperkenankan menggunakan HP saat satu guru menyampaikan materi, ya, karena dalam hal itu terganggu konsentrasinya ketika menyampaikan. Yang kedua, ketika tadarus bersama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, setelah itu kalau mau digunakan menunggu perintah dari guru. Nah, baru boleh tuh. Nah, maka saat diperintahkan untuk membuka HP, lalu ada pelanggaran, ya, maka akan kembali ada sanksinya, kecuali kami tidak tahu bahwa dia melanggar. Masalahnya. Nah, melanggar itu sudah ada konsekuensinya. Mereka kalau melanggar diambil HP-nya, bahkan juga ada yang tidak dikembalikan sampai beberapa hari di saat ulangan itu. Gitu ya? Ada saat ulangan, tapi ya saat ujian. Karena sudah diberitahu jangan nyontek. Nah, itu resikonya tidak dikembalikan beberapa hari sampai orang tuanya yang mengambil. Nah, itu sudah disepakati bersama sebelum mereka mengikuti pembelajaran. Apalagi ditambah dengan kami guru-guru kelas atau guru mapel menambahkan dengan seperti itu. Jadi tidak bisa melarang. Simpulannya. Apakah tadi karena di awal itu Pak Oji tidak mengulang lagi ya kesepakatan itu? Ya, karena itu sehingga tadi agak lost control ya gitu. Jadi anak-anak mungkin udah paham lah mereka. Tapi temennya lagi ini presentasi, mereka kayak aman gitu deh ya, nggak terlihat gitu, sehingga
melihat di luar materi itu yang dilihat. Iya, gara-gara itu ya. Nah, mungkin belum ini Jadi, ya di awal. Berarti mungkin kalau harus- begitu nanti akan saya lakukan penguatan penyampaian tentang apa tadi keyakinan kelas. Di Jadi antaranya di awal itu disampaikan masih- lagi. Kan tadi sebenarnya di awal memang belum di ini ya, kesempatan kelas hari ini mungkin harus diingatkan. Tadi udah sih, cuman hanya sekilas saja. Sudah paham tentang kesepakatan kita, keyakinan kelas kita, sudah Pak apa? Mereka menjawab main HP. Kan tadi kan ada jawaban itu ya. Ya namanya orang, Anak-anak banyak manusia, ya, Pak, anak-anak. ya. Iya. Kadang itu ada aja yang ininya, Iya. yang nyelenehnya, yang menyimpangnya. Baik, ini tindak lanjutnya memperbaiki pembelajaran, persiapan perangkat lah ya Pak ya. Iya betul. Perangkat pembelajaran lebih maksimal karena memang tadi terlihat mau Pak Oji mau menggunakan perangkat, oh ternyata ini belum siap gitu ya, seperti itu ya. Kemudian meningkatkan mungkin hubungan ini ya, personal ya, pendekatan ya, Iya, hubungan itu personal juga ya. penting sih menurut saya. Untuk menyapa, menegur namanya yang nggak konsentrasi kan harus ini, Iya. harus disebut langsung namanya. Misalnya, Naji, jangan main HP, kan enak kalau kenal namanya. Iya. Kemudian meningkatkan sumber belajar lah ya Pak ya. Iya, Itu yang akan Pak Oji lakukan ya. Jadi ini refleksi, alhamdulillah Pak Oji sudah bisa merefleksikan diri juga ya, sehingga tadi pembelajaran seperti apa yang Pak Oji lakukan, Pak Oji sudah paham ya. Oh kelebihannya di sini, kemudian masih ada kekurangan di sini gitu kan. Nah ini kan tadi juga sudah merupakan tidak lanjutkan berarti Yeah. besok ketika akan di kelas lain gitu ya, akan lebih baik lagi seperti jadi pada tadi gitu ya Pak Oji, seperti itu. Baik, ini kita sepakati ya Pak Oji ya, untuk refleksinya, kemudian tindak lanjutnya di sini disepakati bersama antara supervisor dan guru. Baik Pak, ini Pak yang diharapkan kan, dari hasil tadi refleksi, kemudian Bapak merumuskan juga tindak lanjut tadi ya. Berarti kan tuh ada area pengembangan nih, pengembangan diri Bapak nih. Saya ingin mengembangkan diri gitu kan, lebih lagi kan gitu, masih dengan tadi hasil pembelajaran tadi. Sudah merefleksi, oh saya ternyata aku kurang maksimal nih hasilnya, produknya juga belum terlihat maksimal gitu ya. Dari 4 kelompok itu baru 1, 2 juga masih agak kurang ya, baru 1 yang secara keseluruhan mungkin dia udah benar-benar lah ya satu itu. Berarti kan Mbak Oji bisa mempresentasi berapa persen sih tadi ya keberhasilan ya dari Pak Oji berapa persen gitu. Tapi mas saya kagum dengan kelompok 1 itu benar-benar udah bagus lah gitu ya. Nah ini tentunya Pak Oji kan ingin pengembangan diri nih gitu ya, dari tadi hasil refleksi dan tidak lagi untuk lebih mengembangkan diri lagi gitu Pak Oji apa ya? saya akan melakukan pemerataan pemahaman dan pemerataan kemampuan ya. Kalau begitu bisa kita tuker nanti anak-anaknya. Maksudnya gimana dioplos kelas? Dioplos ya, dioplos. Kalau memang kelasnya kelas yang itu lagi ya. Kalau bicara kelas lain ya itu sebagai kelompoknya. Iya. Kelompoknya dinilai ya. ditukar misalnya yang visual pertama dengan visual ketiga ditukar anak-anaknya gitu ya. Nah itu kalau terjadi pembagian kelompok lagi di kelas yang sama, tapi kalau di kelas yang berbeda itu akan dilihat dari kesupelan atau kemampuan mereka berbicara, karena kan itu juga Pengaruh ya Pak. pengaruh Tadi ya. yang nomor 1 itu bagus ya. Iya. Apa namanya tadi? Si Sela cakep itu dia, masih dia dia, biasa bicara, dia kan pengurus OSIS menguasai, juga iya. gitu awalnya. Jadi pengalaman itu harus ada di setiap kelompok, jangan ngumpul di situ semua misalnya. Nanti ada si Rizky, ada si Sela, itu hampir ngumpul di situ semua. Ngumpul di kelompok Iya, 1 ya Pak. iya. Berarti ini analisis ini ya, analisis kemampuan murid ya. Ya, analisis kemampuan murid ya.
Tujuan yang udah dicapai apa Pak? Dari mana yang mana? Analisis kemampuan murid tadi kan ada tujuan yang mau dicapai. Oh iya, tujuan yang akan dicapai adalah agar presentasinya menjadi baik dan bisa hidup dalam diskusi. Berarti meningkatkan kemampuan dari tiap kelompok ya, Iya. meningkatkan inilah ya. Meningkatkan kualitas pembelajaran tiap kelompok ya. Ya, meningkatkan kualitas pembelajaran kelompok. Ini ukuran keberhasilannya menurut Pak Haji bagaimana? Ukuran keberhasilannya setiap kelompok mampu mempresentasikan dengan baik dan benar. Pendukungnya Pak, faktor pendukungnya. Faktor pendukungnya diantaranya media pembelajaran, kemudian referensi, Sumber belajar ya Pak? ya, Sumber belajar. sumber belajar, kalau ini apa disebutnya ya, informasi materi belajar sebelum hari belajar, apa namanya gitu. Informasi materi belajar. Ya misalnya, nak besok mau belajar ini, tolong baca ini, apa namanya begitu. Itu termasuk sumber belajar sih itu. Kan akhirnya Bapak kan ini kan menyampaikan materinya ini kan anak-anak Iya. berarti kan dia mencari kan. Oh gitu. Iya. Jadi masuk sumber belajar berarti. Bukan informasi, bukannya. Bukan. Ya, apa-apa. Nah itu bisa Bapak sampaikan sebelum pembelajaran berakhir kan? Contoh tadi kan Bukan sebelum berakhir. Untuk pembelajaran Berikutnya, besok, kan? bukan untuk pelajaran besok disampaikan hari ini atau nanti malam. melalui WA ya. Iya, melalui WA. Melalui WA ya. Itu termasuk Sebab untuk belajar. kalau selesai pembelajaran itu tertimbun informasinya Satu oleh minggu ya, oleh yang lainnya. oleh yang lainnya. Kalau setelah pembelajaran berakhir sih ya sering saya sampaikan tadi aja, nggak, karena udah habis materinya ya. Tadi harusnya disampaikan bahwa minggu depan kita PAT gitu. Karena merasa materinya sudah habis jadi nggak tersampaikan. Biasanya sih kami sampaikan minggu depan adalah ini, tolong baca-baca dulu ya. Di beberapa kali survei itu hampir di hari H-nya atau hari setelah Berarti komunikasi di ini kan di WhatsApp kan itu, Iya. maksudnya komunikasi lebih intensif gitu kali Iya, ya. bahkan walaupun dia sudah dikomunikasikan belum maksimal juga. Berarti begini aja Pak, media pembelajaran, sumber belajar dan komunikasi yang efektif ya. Ya, Kemudian waktunya Pak itu kira-kira. maksudnya waktu itu berapa menit begitu? Berapa So, jam? untuk mencapai itu pengembangan itu. Oh, Satu minggu, dibutuhkan satu berapa bulan. lama gitu maksudnya? Iya, iya. Ya, 1 bulan lah. 1 bulan. Untuk kalau dipresentasikan misalnya sekarang ada di angka itu 85 gitu ya. Di 1 bulan yang akan datang tuh 100 gitu ya. Iya, 1 bulan ya. Iya. Ada lagi Pak selain itu untuk area pengembangannya? Apalagi ya. Apakah Pak Oji merasa perlu nih, saya mengikuti satu kegiatan, webinar atau apa ya untuk lebih meningkatkan tadi bagaimana pembelajaran di Iya, SMA, Iya, iya. Itu anak-anak terlihat itu aktif. boleh ya, itu masuk tuh. Jadi apa namanya, area pengembangannya ya, kalau begitu perlu mengikuti kegiatan semacam webinar dalam peningkatan mutu pembelajaran. Webinar peningkatan kualitas pembelajaran ya Iya, Pak. kualitas pembelajaran.
Tujuan yang hendak dicapai? Apa ya, menambah wawasan, Kompetensi ya. ya, agar menambah wawasan dan kompetensi pembelajaran atau pedagogik. Menambah wawasan dan meningkatkan kompetensi ya. Ya. Kemudian ukuran keberhasilannya bagaimana Pak? Apa merasa sudah berhasil gitu? Iya, ukuran keberhasilannya ya merasa sudah Wawasan bertambah ya. wawasan bertambah dan nggak ada Kompetensi masalah dalam meningkat ya. Ya, kemudian pendukungnya Pak, faktor pendukungnya. faktor pendukung untuk bisa mengikuti webinar ya. Ya, informasi dari sekolah, kemudian difasilitasi oleh sekolah. Informasi dan fasilitas sekolah ya Iya, Pak. informasi dan fasilitas sekolah. Waktunya Pak kira-kira. Waktunya sih sekitar 1 semester ya. 1 semester. Iya, 1 semester. Kelamaan nggak Pak itu Pak? Lamaan sih. Cuman kan kesempatan itu jarang masalahnya itu. Kalau yang online kan banyak Pak. Iya, banyak. Tapi Waktunya ya. kadang juga berbenturan dengan waktu mengajar, waktu ini. Makanya kita ambil misalnya sering lah ada 2 bulan sekali ada gitu ya. Itu efektifnya itu bisa saya rasakan itu ya 1 semester. 1 semester. Kelamaan nggak Pak? Apa 3 bulan? 3 bulan aja deh, 3 bulan. 1 semester kelamaan nggak Pak? Lamaan ya. Biar Bapak ada Biar targetnya ya. pantas, iya. Saya punya target segini nih 3 bulan nih gitu ya. Iya, 3 bulan ya. 3 bulan ke depan sih insya Allah bisa lah. 3 bulan karena kan udah mulai kosong nih. Iya benar 3 bulan. Saya bayangin di awal-awal pelajaran nih padat banget. Ya. Kemudian apakah ada lagi Pak untuk pengembangan dirinya? Lagi pengembangannya. Pak kira-kira Pak. Jadi tadi Mungkin ini diskusi dengan teman sejawat. tutor teman sejawat ya. Iya. Tujuannya apa Pak? Tujuannya untuk mendapatkan ilmu yang belum saya miliki dari mereka. Ilmu dan pengalaman. Menambah ya Pak, menambah. Untuk menambah ilmu dan pengalaman dari mereka yang belum. Ini indikator keberhasilannya gimana Pak? lebih apa namanya, lebih variatif, lebih mampu, lebih variatif, karena kan tentu itu dapat dari teman, ada kreasi-kreasi yang berbeda dengan kita ya. Variatif dalam pembelajaran ya Iya. Pak. Faktor pendukungnya apa Pak? Faktor pendukungnya fasilitas sekolah dan kesempatan teman sejawat. Berarti teman sejawat dan fasilitas sekolah ya Pak? Ya. Nah ini jangka waktunya berapa Pak? Bapak punya target berapa? Itu mah sebentar lah, 3 bulan juga ada. Sebulan dah ya Pak? Sebulan bisa, 3 bulan. 1 sampai 3 bulan, boleh nggak begitu? Boleh.
Karena masa-masa ini masa-masa ujian juga. Ya, ini Pak Fahru Roji. Jadi dari tadi Bapak melaksanakan pembelajaran, kemudian merefleksi, kemudian membuat tindak lanjut ya Pak ya. Nah ini Bapak bisa membuat 3 ini apa mau nambah lagi Pak? Itu 3 cukup. Cukup ya, Iya. tiga pengembangan diri gitu, Iya. yang akan Bapak lakukan gitu kan ya. Mungkin selama ini Bapak udah mengajar ini tapi kurang direfleksi, kemudian udah direfleksi tapi berhenti di situ gitu ya. Nah ini kan ternyata dari kegiatan tersebut Bapak dapat membuat pengembangan diri kan gitu. Cara pengembangan diri tadi yang pertama menganalisis nih kemampuan murid gitu ya. Ternyata tadi kok yang kelompok 1 tuh memang lebih banyak di sana yang murid yang punya banyak kelebihan lah ya di situ, jadi dia terlalu aktif banget gitu. Ini kok nggak balance dengan kelompok yang lain gitu ya. Kemudian 2 ingin lebih lagi ya meningkatkan wawasan dan kompetensi dengan mengikuti webinar yang ada gitu ya Pak, dengan jangka waktu 3 bulan. Kemudian tadi juga Pak Oji merasa perlu mengembangkan diri dengan tutor teman sejawat ya Pak ya, dengan banyak sharing dengan teman-teman gitu ya. Mungkin saling lah ya, teman-teman juga akan dapat ilmu dan wawasan juga pengalaman dari Pak Oji, begitu sebaliknya ya. Iya. Jadi itu juga memang sangat bermanfaat juga ya Pak ya, kita teman sebaya. Ini juga dalam waktu rentang 1 sampai 3 bulan. Baik Pak Oji, ini sebagai pasca observasi kita gitu ya. Ternyata kan Pak Oji merasakan nggak nih manfaatnya? Iya, merasakan sekali karena kan kadang kita itu tahu kekurangan kalau dari orang lain, kalau dari sendiri nggak tahu. Nggak, ini tadi Pak Oji menggali sendiri kan akhirnya kan udah dapat ini sendiri gitu kan ya. Saya hanya memancing-mancing aja. Iya, karena kan ada yang mengarahkan ke sana. Saya mancing-mancing aja Pak, gimana Pak gitu kan gitu. Akhirnya Bapak kan bisa menggali sendiri gitu ya. Oh, saya begini. Dari situ kemudian dikembangkan lagi gitu kan. Tapi dari keseluruhan lah pembelajaran setiap pembelajaran ada pasti lebihnya di sini gitu. Saya udah puas nih dengan yang ini, udah sesuai dengan tujuan nih, tapi ternyata masih ada juga sebagian yang belum. Alhamdulillah ya Pak ya. Baik Pak Oji, saya kira cukup ya Pak Oji ya. Terima kasih. Gitu ya, kita di pasca observasi ini mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya, untuk Bapak sendiri juga untuk lingkungan sekitar Bapak tentunya, terutama untuk murid-murid ya, sehingga mereka juga merasakan pembelajaran ini lebih menyenangkan lagi, lebih pusat pada murid lagi gitu, seperti itu. Terima kasih Pak Oji. Sama-sama Bu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Atas pembelajarannya, mudah-mudahan semakin bersemangat lagi untuk meningkatkan kualitasnya. Sehat selalu Pak Oji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.